Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 1 November 2022. Kita mengawali bulan November ini dengan merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Awalnya Hari Raya ini dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati semua saksi iman yang mati bagi Kristus dalam penyebaran iman. Di lingkungan Gereja Barat, khususnya Roma, pesta ini bermula tahun 609 ketika Paus Bonifasius keempat merombak Pantheon, tempat ibadah kafir, menjadi sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santa Maria bersama para rasul. Pesta ini dirayakan minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan menjadi populer untuk menghormati para kudus, baik yang sudah diakui gereja secara resmi maupun yang tidak diketahui. Gereja merayakan persekutuan para kudus yang telah diangkat, disucikan, dibahagiakan lewat darah anak domba. Mereka yang memelihara iman sampai akhir berbahagia bersama surga, berbahagia bersama dalam surga. Testimewa, Santo Santa, Beato Beata sebagai perintis dan penuntun jalan kita. Kita bersyukur atas orang-orang kudus yang dengan caranya masing-masing menjadi panutan kita untuk setia menjadi anak-anak Allah. Mereka menerima ganjaran dalam perjamuan perkawinan anak domba, di mana air mata akan dihapuskan oleh sendiri. Hari ini kita menyatukan hati dengan semua orang kudus yang boleh berbahagia bersama Allah di dalam kerajaannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari kitab Wahyu bab 7 yang berbicara mengenai penglihatan Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang terdiri dari berbagai macam bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Sedangkan pada bacaan yang kedua, Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa kita nanti akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 5 ayat 12a berbicara mengenai sabda bahagia. Berbahagialah mereka yang hidup miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, dan seterusnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, para kudus yang mencapai kebahagiaan surgawi bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena prestasi mereka, tapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka boleh setia sampai akhir dalam pergumulan iman mereka.
Mereka mencapai kebahagiaan karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah dan berkesaksian kepada dunia. Dan untuk itu, sabda bahagia diberikan kepada kita. Orang yang berbahagia bukanlah orang atau belum tentu orang yang pandai, hebat, kaya, dan sebagainya. Tapi mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan orang melarat, tapi orang yang merasa di hadapan Allah tidak berarti apa-apa. Sehingga orang seperti inilah yang hidupnya tergantung kepada Allah dan hanya melaksanakan kehendak Allah. Orang yang berbahagia, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, yang pekerjaannya adalah melaksanakan kehendak Allah, sehingga menanggung duka cita dan mewartakan hidup di dalam kelemah lembutan. Mereka yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bukan lapar dan haus akan duniawi, tetapi orang yang hidupnya selalu berorientasi akan kebenaran dan mencita-citakan kebenaran. Orang ingin agar kebenaran berkuasa di atas muka bumi, dan harapannya ini seperti orang yang haus dan kelaparan, tetapi haus dan kelaparan akan kebenaran. Orang yang murah hati, orang yang suci hati, mereka disebut bahagia dan juga yang membawa damai. Dan juga mereka berbahagia yang karena nama Allah, karena anak-anak Allah dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pendek kata, kebahagiaan kita ini berbeda dengan kebahagiaan duniawi. Tapi karena kita memilih Kristus sebagai pegangan kita dan kita hidupi sampai hari ini, orang-orang kudus, juga para martir, mereka berani untuk mempertahankan kebenaran dan siap dianiaya demi kerajaan surga. Semoga kita mampu melihat, meneladan, mengikuti orang-orang kudus yang sungguh mengandalkan Allah karena merasa miskin di hadapan Allah, yang haus akan kebenaran dan kelaparan, tapi karena haus lapar kebenaran, dan mereka yang rela dianiaya demi kebenaran dan karena nama Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Maka semoga panjenengan mampu membaca teks sabda bahagia ini dan mencoba satu persatu direnungkan. Apakah aku sudah miskin di hadapan Allah? Apakah aku lapar dan haus akan kebenaran? Apakah aku murah hati? Apakah aku karena disebut anak Allah rela menanggung banyak beban penderitaan? Karena kalau kita setia, maka kerajaan Allah akan menjadi milik kita. Semoga dengan merenungkan, menghayati, menghidupi sabda bahagia ini, kita akan dikuduskan seperti orang-orang kudus dan dimuliakan dalam kebahagiaan surgawi. Semoga hidup dan karya-karya kita menjadi bentuk usaha kita untuk mewujudkan sabda bahagia di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh mencicipi kebahagiaan surgawi yang Kau berikan kepada orang-orang kudus-Mu, dan memberikan harapan kepada kami bahwa hidup kudus dan suci itu adalah mungkin. Biarlah kami senantiasa hidup dalam damai-Mu seperti orang-orang kudus-Mu yang melaksanakan kehendak-Mu, agar akhirnya kelak kami pun Kau kumpulkan bersama orang-orang kudus-Mu dalam kerajaan surga. Ya Bapa, biarkanlah Engkau memberikan semangat kekudusan dan orang-orang kudus-Mu kepada kami, agar semangat itu kami hidupi dan kami kelak berkumpul dengan mereka dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan, yang punya masalah Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat saudara dan sahabat-sahabatnya, sehingga akhirnya mereka benar-benar merasakan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk siapapun juga, khususnya umat-Mu, umat kudus yang sedang sakit dan menjalani operasi. Semoga Engkau jamah mereka lewat dokter dan perawat dan obat, agar akhirnya boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Engkau jamah, Engkau rangkul, Engkau sembuhkan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Semoga segala usaha untuk penyembuhan menghasilkan buah. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari terkasih, saya ingatkan dan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari bahaya virus corona. Untuk intensi misa arwah sudah ditutup, maka mohon maaf yang memberikan amplopnya hari ini tidak akan dibacakan atau ditampilkan tanggal 2, tetapi akan diintensikan pada hari lain, entah tanggal 3, tanggal 4, tanggal seterusnya. Intensi misa akan ditayangkan di televisi per tampilan 5 detik dan akan ditampilkan setengah jam sebelum perayaan Ekaristi. Lalu nanti pada saat komuni dan dilanjutkan pada lagu penutup sampai akhir. Jadi akan ditayangkan 2 kali. Pertama sebelum misa selama kurang lebih 30 menit sampai 20-30 menit. Lalu saat komuni dan setelah lagu penutup sampai selesai. Harapannya umat yang terlambat misa masih bisa ikut berdoa atau membaca pada saat komuni itu. Untuk amplop pembangunan masih tetap disediakan agar panjenengan bisa untuk memberikan sumbangsih lewat amplop pembangunan ataupun juga lewat kolektor pembangunan, transfer untuk pembangunan atau langsung kepada Romo. Harapannya akan semakin banyak dana yang masuk mempercepat untuk pelaksanaan pembangunan gedung serbaguna kita. Hari Minggu tanggal 6 adalah hari pemilihan Dewan Pastoral Paroki Harian, maka selama sampai hari Sabtu umat diberi kesempatan
untuk memberikan masukan kepada tim formatur nanti dengan cara memberikan menulis pada amplop kalau ada penilaian ataupun usulan menjadi kabit apa dan kabit apa. Amplop ada di pintu masuk gereja sebelah kiri, pintu utama sebelah kiri, ditulis dan dimasukkan ke dalam kotak, nanti akan dibaca jadi pertimbangan dalam pemilihan Dewan Pastoral Paroki Harian. Semoga dengan demikian kita berpartisipasi di dalam gereja kita. Telah tersedia kalender MSF, silakan nanti berproses lewat ketua lingkungan ataupun ketika dijual bisa membelinya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.